belajar dari kesalahan masa lalu bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, sekali lagi saya bersyukur kepada Tuhan pada hari ini apabila masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengunjungi sahabat dimanapun berada dalam acara Making Life Better yang membuat kehidupan kita lebih baik. Masih dalam topik pembicaraan kita mengenai belajar dari kesalahan masa lalu. Kita semua sebagai manusia pernah berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Dan kita punya pilihan apakah kita mau terus berbuat salah atau kita mau memperbaikinya. Masih dalam kelanjutan diskusi atau pembicaraan dengan tamu istimewa kita yaitu Saudari Ratna yang mengaku telah melakukan kesalahan di masa lalu dan akhirnya dia harus berjuang untuk bangkit kembali dalam kehidupan sehingga tidak lagi mengulangi kesalahan di masa lalunya. Ratna, selamat datang di studio. Saya senang sekali kamu sudah jujur. Kemarin kamu sudah menceritakan mengenai bagaimana kamu melakukan kesalahan dalam hal berhubungan dengan seorang laki-laki yang sudah punya istri, yang akhirnya membawa kamu jatuh di dalam kehidupanmu, dan sekarang kamu hamil dan sedang menanti kelahiran anakmu, dan ada pergumulan-pergumulan yang sudah kamu lewati. Dan saya bersyukur karena kamu masih tegar, kamu berani menghadapi kenyataan, dan kamu terus berharap agar Tuhan melakukan sesuatu. Pertanyaan saya, apa rencanamu ke depan? Untuk rencana saya ke depan, Ya. yang bisa saya lakukan, membesarkan dia, membimbing dia, dan saya minta kekuatan Tuhan untuk membimbing dia menjadi berguna nantinya. Menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Iya. Gitu ya. Dan saya pikir setiap anak yang lahir itu membawa panggilannya sendiri-sendiri, membawa berkatnya sendiri-sendiri. Ada enggak ketakutan-ketakutan di masa depan di mana kamu kadang-kadang seperti kalau malam memikirkan nanti saya membesarkan anak ini bagaimana, ekonominya bagaimana? Ada enggak ketakutan-ketakutan seperti itu? Ketakutan-ketakutan semacam itu ya juga ada, Pak. Soalnya kan kita ini di dalam kehidupan masih memerlukan biaya untuk hidup. Ya. Kan nanti kelanjutan hidup itu bagaimana nanti dia besar, karena yang dia butuhkan tuh lebih banyak lagi nantinya. Ya, betul. Membesarkan anak itu tidak murah gitu ya. Iya. Tapi kamu percaya enggak bahwa Tuhan itu selalu menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya? Saya percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik, mungkin lebih baik lagi dari apa yang kamu pikirkan. Iya. Karena memang ada ayat firman Tuhan mengatakan bahwa bagi dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan yang kita pahami. Jadi saya pikir itu iman yang harus dijaga di dalam kehidupan kamu, karena suatu saat memang ada waktu-waktu di mana kamu akan mempertanyakan Tuhan, di mana pertolonganmu pada waktu kamu terjepit, ya kan? Iya. Tapi mulai sekarang harus memperlengkapi diri kita untuk terus percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup. Nah, pengalaman kamu adalah menarik, dan saya pikir bukan hanya satu orang seperti kamu, Ratna, yang mengalami masalah seperti ini. Mungkin ada yang lain-lain. Cuman saudari-saudari kita yang lain tidak tahu bagaimana mencari jalan keluarnya, kan gitu. Apa nasihat kamu untuk mereka? Mungkin saya cuma bisa mengatakan, apabila mengalami hal yang sama dengan saya, lebih dekatlah pada yang di atas. Dengan kata lain, lebih dekatlah dengan Tuhan, agar kita bisa mendapatkan kekuatan yang lebih atau kesanggupan untuk dapat menerima segala sesuatu yang terjadi. Iya, luar biasa. Saya tertarik untuk mengetahui bagaimana akhirnya kamu menemukan sebuah yayasan yang bernama Mercy Indonesia, yang akhirnya kamu berada di situ untuk menerima pemulihan, dan akhirnya kamu diberi kesempatan untuk bertumbuh di dalam situasi seperti kamu harus menghadapinya sendiri. Bagaimana kamu bisa menemukan Yayasan Mercy Indonesia? Saya menemukan yayasan ini atas bantuan mantan kepala perusahaan saya. Oh, begitu. Iya. Karena dia pernah ada kasus juga antar anak buahnya. Iya. Jadi dikirim ke sini. Ya. Apa yang kamu dapatkan di Mercy Indonesia secara pribadi?
Di Mercy Indonesia saya mendapatkan dukungan dengan penuh, di mana saya bisa menghadapi semuanya, tidak merasa sendirian. Ya. Jadi ada dukungan moral lah. Iya. Gitu. Nah, hal-hal yang lain yang kamu dapatkan di Mercy Indonesia yang kalau secara pribadi kamu bersyukur kepada Tuhan, kira-kira Tuhan, terima kasih buat Mercy Indonesia karena apa kira-kira? Karena membantu saya untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jadi tiap hari ada chapel di mana kamu mengingat Tuhan. Dan secara moral kamu menjadi kuat gitu di dalam Tuhan gitu. Iya. Ada lagi kira-kira? Untuk itu aja. Itu aja ya, luar biasa. Kamu masih terus menceritakan dengan menangis. Apa sih yang masih membuat kamu menangis sekarang ini? Penyesalan atau ketakutan atau kekecewaan? Kamu seperti masih bergumul dengan sesuatu dalam hidupmu. Gimana ya? Seperti ya masih perasaan malu itu masih tetap ada. Ya. Jadi untuk mengatakan sesuatu itu masih terasa berat gitu. Jadi rasa malu itu mungkin yang nomor satu sebagai seorang wanita. Ya, rasa seperti menjadi beban dalam hidup kamu ya. Iya. Saya bisa memaklumi itu. Nah, izinkan saya mengutip ayat-ayat firman Tuhan buat kamu. Bahwa kegagalan apapun juga yang pernah kita alami, Tuhan mengampuni. Tuhan punya kekuatan untuk memulihkan kamu, ya kan? Nah, yang perlu kamu ingat ialah memang harus mengambil tanggung jawabnya. Salah satunya ialah menanggung beban rasa malu. Ada ayat yang mengatakan pada waktu Daud dia dipermalukan oleh kaum keluarganya Saul. Waktu dia harus diusir dari istana, pergi mengungsi di dalam Mazmur 3 itu Daud mengatakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku." Ada yang mengatakan, "Bagimu tidak ada lagi pertolongan daripada Allah." Tetapi Daud mengatakan begini, "Tetapi Engkau Tuhan, Engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkau adalah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Daud mengalami masa-masa dia dipermalukan. Tapi dia mengakui bahwa Tuhan sanggup mengangkat kepalaku. Karena apa? Di kebudayaan Israel di daerah Timur Tengah, kalau orang tertuduh itu biasanya tidak boleh menegakkan kepala kalau di pengadilan. Tapi Daud mengakui bahwa Tuhan akan memulihkannya. Dan benar, pada akhirnya Tuhan memulihkannya, ya kan? Kamu harus meyakini bahwa Tuhan akan memulihkan kamu. Kamu tidak sendiri, ada Tuhan. Dan ada saudara-saudara yang lain yang siap untuk mendukung kamu. Kita belajar menerima kenyataan dan belajar menanggung semua tanggung jawab yang harus kita pikul, ya kan? Saya pikir adalah penting bagi kamu sekarang untuk terus lebih melihat secara positif daripada negatif. Sementara kamu dibebani dengan pergumulan-pergumulan rasa malu, rasa takut, khawatir dan sebagainya, nanti malah kamu tidak bisa bertumbuh di dalam Kristus, ya kan? Jadi saya pikir adalah baik untuk kamu terus berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa ada waktunya. Kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita khawatir dan menangis oleh karena kita belum tahu jalan keluar Tuhan seperti apa. Tapi ingatlah bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, dan pencobaan itu tidak pernah melebihi kekuatan kamu. Buktinya kamu masih kuat menanggungnya sekarang. Itu berarti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan nanti ada waktunya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang mungkin kamu akan terkejut pada waktu Tuhan memberikan jalan keluar. Ada tidak sesuatu yang kamu mau sampaikan kepada mungkin orang tua, atau mungkin kepada teman, atau mungkin kepada saudara-saudara yang lain? Pengalaman apa yang kamu pelajari dari kesalahan yang pernah kamu buat ini? Pengalaman yang mungkin saya dapat, mungkin di saat kita jauh dari orang tua, dari pengawasan mereka, kita juga bisa jauh juga dari Tuhan. Yeah. Karena itu kita harus tetap mendekatkan diri pada Tuhan agar kita tidak mudah jatuh. Yeah. Jadi ini pengalaman yang menarik. Betapa pentingnya dikelilingi oleh orang yang dekat dalam hidup ini, karena kita membutuhkan mereka. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, berjaga-jaga dan terus berhubungan dengan Tuhan, membangun sebuah hubungan, itu penting sekali. Karena pada waktu kita punya hubungan yang harmonis, Tuhan akan menolong kita. Saudara pendengar, mari kita berdoa. Kita mendoakan Ratna,
yang sedang terus dipulihkan oleh Tuhan dan siap untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang lain yang saya pikir Tuhan akan memberikan pertolongan kepadanya. Ratna, saya ingin berdoa buat kamu dan saya minta pendengar yang lain juga akan berdoa buat kamu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Dalam segala perkara yang Tuhan izinkan dialami oleh Ratna, Ratna masih tegar, masih berharap kepadamu, dan juga menyadari kesalahannya. Tuhan, aku berdoa sekarang untuk masa depannya, masa depan anak yang akan dilahirkannya, ada di dalam tangan-Mu. Bapa, secara manusia kadang-kadang kami khawatir, kadang-kadang kami takut, kadang-kadang kami terus kecewa. Tapi kami tahu di dalam Engkau selalu ada jalan keluar yang akan menolong umat-Mu. Aku berdoa untuk Ratna dan juga bayi yang dikandungnya. Tuhan, masa depan-Mu adalah masa depan yang cerah. Masa depan yang akan diberikan kepada Ratna dan anaknya adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang tidak ada mendatangkan bahaya dan kecelakaan. Karena kami tahu, pada waktu kami menyerahkan segala kekhawatiran kami, Engkau yang memperdulikan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.